Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du, usikum nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Para pemirsa streaming Zawiyah Tarbiyat Tijaniyah Jakarta yang dirahmati Allah, juga kepada para ikhwan yang hadir dan para pemirsa, para muhibbin Thariqat Tijaniyah. Alhamdulillah pagi ini kita bisa melanjutkan taklim rutin kita. Semoga manfaat dan mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan menambah mahabbah kita dengan Rasulullah dan Sayyidi Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu anhu. Para pemirsa rahimakumullah, melanjutkan karomah Sayyidi Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu anhu yang spektakuler dan tidak dimiliki oleh wali lain secara khusus. Walaupun wali lain diberi, tapi tidak mempunyai keutamaan sebagaimana yang diberikan oleh Rasulullah kepada Sayyidi Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu anhu, yaitu karomah di mana Allah memberi kepada Sayyidi Syekh selawat Al-Fatih, yang mana kalau kita cerna, kita teliti dengan pikiran yang jernih dan halus, kesimpulan para ulama, selawat Al-Fatih ini adalah penghulu semua selawat yang ada. Kemudian mempunyai kemiripan kondisinya dengan surah Al-Fatihah, di mana surah Al-Fatihah ini adalah induk atau penghulu dari seluruh isi kitab Al-Quran. Sedangkan Al-Quran ini adalah penghulu atau induk dari semua kitab Allah yang pernah diberikan kepada para nabi. Kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, ya, itu terangkum dalam Al-Quran. Kemudian, nah inilah salah satu keistimewaan dan mukjizat Rasulullah yang sampai akhir zaman tidak hilang, jalan terus. Yang berbeda dengan mukjizatnya Nabi yang lain, begitu orangnya wafat selesai. Tapi mukjizatnya Rasulullah, salah satunya Allah memberi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-sab'ul mathani, 7 ayat yang diulang-ulang, dan cara pengulangannya justru Allah diletakkan dalam ibadah terbaik, ibadah paling agung yang menjadi penentu orang itu Islam atau bukan, yaitu ibadah sholat. Jadi ibadah sholat yang dalam rakaat tersebut tidak ada Al-Fatihahnya, ya, dan kondisi rakaatnya itu rakaat normal, maka rakaat tersebut tidak sah. Jadi itulah Al-Fatihah menjadi rukun sholat, penentu keabsahan rakaat dalam sholat. Termasuk juga Al-Fatihah ternyata menyapu seluruh makna yang ada dalam Al-Quran, dan Al-Quran menyapu seluruh makna yang ada dalam kitab-kitab Allah yang pernah diturunkan sebelumnya. Kemudian bagaimana dengan selawat Al-Fatih? Ya, untuk Nabi dapat kitab suci. Karena wali itu penerus tugas para nabi, maka para wali tidak boleh mendapatkan kitab suci, menggunakan kitab suci yang telah Allah berikan terhadap nabi yang diikuti. Ya, kalau umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia mengamalkan Al-Quran. Kemudian di antara pengamalan Al-Quran
dan yang sangat penting diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah memberikan perintah kepada manusia, wabil khusus kepada umat Islam, yang mana perintah tersebut didahului dengan pemberitahuan bahwa Allah melakukannya, kecuali berselawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak ada perintah sholat Allah memberitahu aku sholat, sholatlah kalian, tidak ada. Termasuk puasa, Allah mengatakan aku puasa, puasalah kalian. Ya Allah memang tidak butuh makan minum dan tidak butuh apapun, akan tetapi dalam hal ini Allah bukan berpuasa karena memang Allah tidak butuh. Kemudian termasuk juga zakat dan haji, tidak ada perintah yang mana Allah memberitahu kalau dia melakukan. Adapun berselawat kepada Nabi adalah Allah memerintahkan berselawat, tapi sebelumnya didahului dengan pemberitahuan atau pengumuman kepada manusia, terutama kepada orang-orang yang beriman. Allah berfirman, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah dan para malaikatnya senantiasa berselawat kepada Nabi. Ya, sekali lagi di sini ada pemberitahuan Allah bersama para malaikatnya. Ya, jadi para malaikat diperintah oleh Allah bertasbih kepada Allah, dan salah satu tasbih malaikat kepada Allah adalah berselawat kepada Nabi. Kemudian baru setelah itu Allah perintahkan ya ayyuhalladzina amanu, dan perintahnya khusus orang yang iman, sehingga banyak berselawat ini bisa menjadi tolok ukur keimanan seorang. Jadi orang yang beriman semakin tinggi keimanannya, makin banyak selawatnya. Itu. Makanya perintahnya wahai orang-orang beriman. Dan orang yang tidak mau berselawat walaupun dia muslim, walaupun dia ahli ibadah tapi malas berselawat, menunjukkan imannya kepada Allah kurang. Kenapa? Karena ada kelompok umat Islam merasa sudah cukup dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan nganggep Kanjeng Nabi ya hanyalah pesuruh biasa dan manusia biasa sebagaimana mereka. Sehingga kalau ada orang menghormati Nabi, mereka marah-marah, dianggap syirik malah. Itu. Dan mereka ya benar-benar ini saya pernah ngalamin di satu daerah di Jawa Barat, saya diundang, yang mana di daerah itu mayoritas ya. Mayoritas orang-orang yang tidak senang berselawat, walaupun ahli ibadah, tapi untuk berselawat mereka malas. Mereka bangga dengan baca Quran terus-menerus. Ya kita tidak menyalahkan orang baca Quran, tapi yang saya sayangkan kenapa mereka begitu ya sampai pada tingkat kalau menurut pandangan saya ya sangat anti lah dengan berselawat. Kenapa? Ketika kita mengucapkan Sayyidina dianggap ya menghormati lebih kepada Nabi, ulu kata mereka. Ya, jadi berlebihan kepada Nabi. Padahal Allah sendiri yang nyuruh kita menghormat Nabi dengan cara berselawat. Bahkan saya pernah berjamaah, pernah sholat Jumat, khutbahnya ada selawatnya. Itu. Jadi para pemirsa rahimakumullah, salah satu tanda iman seseorang itu tinggi adalah banyak selawatnya. Tandanya apa? Khitab dalam Quran ya ayyuhalladzina amanu, bukan ya ayyuhan nas. Jadi kalau ya ayyuhan nas itu umum, umat Islam pada umumnya, bahkan orang bukan Islam kena. Ya, contohnya ayat Quran ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa, wahai manusia. Artinya Allah memberitahu kepada seluruh manusia, mau yang muslim mau yang bukan. Ya. Inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa
dan seterusnya. Aku jadikan kalian laki perempuan, ya. Itu umum seluruh manusia. Tapi untuk perintah sholawat bukan ya ayuhan nas, tapi ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. Kata iman ini pun juga kalau kita bahas, orang mukmin berbeda dengan muslim. Jadi martabat mukmin di atasnya orang muslim. Bahkan untuk periode tertentu, martabat mukmin ini dalam arti yang lebih spesifik adalah mereka yang mempunyai martabat kewalian di hadarat Allah Subhanahu wa taala. Ini selawat secara umum. Jadi khitabnya ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Jadi khitabnya kepada orang beriman saja, yang tidak iman berarti tidak perlu berselawat. Iman kepada siapa? Iman kepada, karena Islam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya, iman kepada Allah dan iman kepada Rasulullah. Tidak diterima iman seseorang kecuali kalau hanya iman kepada Allah. Orang Yahudi iman kepada Allah, orang Nasara iman kepada Allah. Bahkan agama-agama yang lain hakikatnya yakin adanya Tuhan. Cuma yang mereka ingkari rasul-rasul dari agama lainnya. Itu. Sehingga kan ya seperti ada cerita kayak Sumbokong. Ya. Bagaimana dia kesana kemari berjalan mencari kitab suci, jadi kitab sucinya hilang. Jadi kalau sampai sekarang agamanya sudah berjalan, kitab sucinya masih hilang, gimana masyarakatnya? Ini logikanya juga perlu dipertanyakan, keabsahan agama itu. Kalau kitab sucinya hilang berarti tidak otentik. Jadi para pemirsa rahimakumullah, ya, orang Yahudi, orang Nasrani yakin percaya dengan para nabi dari kalangan mereka, karena sejak Nabiullah Ibrahim ya diutus para nabi keturunan Nabiullah Ibrahim. Tapi yang banyak turun menurun para nabi itu ya yang ada di Quran keturunan Bani Israel. Adapun keturunan Bani Ismail, setelah Nabi Ismail putus, tidak ada nabi dari keturunan Nabiullah Ismail kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang Bani Israel, orang ya Kristen semua yakin dengan kenabian nabi yang lain. Kenapa mereka kok kafir? Kafir dengan kenabian dan kerasulan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syarat pertama, pintu gerbangnya syahadat Allah. Itu tidak cukup, harus wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini para pemirsa rahimakumullah tentang kenabian dan keagungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Al-Fatihah itu adalah rangkuman dari seluruh isi Al-Qur'an. Maknanya terangkum dalam surah Al-Fatihah. Adapun selawat Fatih adalah rangkuman dari seluruh makna selawat, di mana sosok dan keagungan serta martabat Rasulullah terangkum dalam kalimat-kalimat yang ada pada selawat Al-Fatih. Selawat Al-Fatih juga dikenal dengan selawat ikhlas. Kenapa? Di situ tidak ada permintaan untuk kepentingan pribadi. Dalam selawat Al-Fatih hanya memuji Allah dan Rasulnya. Ya, dengan mohon kepada Allah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin. Nah, jadi di sini ada nama Rasulullah sebagai nama ketika Rasulullah dilahirkan di muka bumi, namanya Muhammad. Al-Fatih lima ughliqa adalah nama Rasulullah sebagai Al-Fatih. Kenapa? Rasulullah yang menaklukkan atau membuka kota Mekah yang tadinya dikuasai musyrikin. Rasulullah yang membukanya, Rasulullah yang menaklukkannya, sehingga
selanjutnya kesyirikan yang selama ini dipelihara kuat, maka pecahlah pintunya, maka masyarakat Mekah berubah dari syirik ke tauhid. Dan dari situ meluas ke seluruh dunia. Jadi Al-Fatihah lima ughliq. Jadi wal khatimi lima sabaqa, penutup dari para nabi terdahulu. Jadi setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada nabi lagi. Jadi Al-Khatim itu adalah nama Rasulullah sebagai Al-Khatmul Anbiya wal Mursalin. Kemudian Nasirul Haqqi bil Haqq, An-Nasir adalah nama agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pejuang. Pejuang apa? Al-Haq, memperjuangkan agama Islam. Rasulullah memperjuangkan Al-Haq apa? Agama Islam adalah agama Allah. Rasulullah sebagai Nasirul Haq, penolong Allah. Ya, dalam makna orang yang berjuang menegakkan agama Allah, biar masyarakat tahu dan mengenal Allah. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal hadi ila siratikal mustaqim, Rasulullah yang bertugas menyalurkan hidayah. Hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi harus melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada hidayah dari Allah yang tidak melalui Rasulullah. Jadi memang hidayah milik Allah. Kemudian Allah menyatakan innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Kamu tidak bisa memberikan petunjuk kepada orang yang kamu senangi, tapi Allah yang memberikan petunjuk kepada yang Allah kehendaki. Jadi kalian tidak bisa memberikan petunjuk kepada orang-orang yang kamu senengin. Ya, karena kita seneng, ya, orang yang kita senangi harus dapat petunjuk ikut kita. Tapi kalau Allah cegah, maka orang tersebut tidak akan mau. Jangankan orang lain, anaknya Nabi Nuh saja tidak beriman kepada bapaknya. Kenapa? Ya Allah ngasih tahu, inilah contohnya. Itu. Kemudian para pemirsa rahimakumullah, ya, itulah Al-Fatih, tidak ada permintaan apapun kecuali rahmat untuk Rasulullah dengan sifat-sifat Rasulullah tadi, yang juga merupakan ini adalah sejarah biografi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Allah ciptakan sebelum adanya alam semesta, dan dia menjadi cikal bakal alam semesta. Hingga makna Al-Fatih ini ya tidak bisa dijelaskan lagi. Yang baru kita ketahui Al-Fatih lima ughliqa, makhluk pertama yang Allah ciptakan ada di satu alam namanya alam hakikat Ahmadiyah, yang hanya Allah dan Rasulullah yang tahu hakikatnya. Dikeluarkan ke hakikat Muhammadiyah sebagai Al-Fatih wal khatim lima sabaq, yaitu sebagai Al-Khatmul Anbiya wal Mursalin. Wal hadi ila siratikal anasul haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Tugas Rasulullah di muka bumi sebagai pejuang agama Allah dan orang-orang, ya orang satu-satunya yang menjadi induk generator iman yang mengantar kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah pribadi agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mari kita lanjutkan pembacaan manaqib yang mana kemarin sudah kami jelaskan tentang pribadi agung Sayyidi Syekh Ahmad bin Ahmad At-Tijani radhiyallahu anhu dan thariqahnya yang Allah beri banyak sekali keunggulan-keunggulan dari semua thariqah yang ada. Kemudian
kelanjutan dari pembahasan kemarin. Wa min khasaisi al-'uzma li ahli hadhihi tariqatil muhammadiyati tijaniyati. Dari khasais, keistimewaan, kekhususan atau keistimewaan. Al-'uzma, yang sangat agung, keistimewaan yang sangat agung, sangat luar biasa. Li ahli hadhihi tariqatil muhammadiyati at-tijaniyah, terhadap pengamal tariqah al-ahmadiyah at-tijaniyah, yaitu salatul fatihi lima ughliq. Allah dan Rasulnya memberi kepada Sayyidi Syekh radhiyallahu an adalah salawat yang dikenal dengan nama Al-Fatihi lima ughliq. Salawat Fatih, akrabnya dipanggil seperti itu, disebut seperti itu. Kemudian li'annahu sallallahu alaihi wasallam qala sayyidina Abil Faid At-Tijani radhiyallahu an. Ya, Nabi menyatakan kepada Sayyidi Syekh radhiyallahu an, dan pernyataan Nabi dalam sadar bukan dalam mimpi. Karena Sayyidi Syekh adalah wali kutub yang pandangan mata zahir dan mata batinnya tidak pernah putus kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selalu didampingi oleh Rasulullah dan selalu berdiskusi dalam segala urusannya dengan Rasulullah, dan beliau tidak berbuat sesuatu kecuali atas perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bagaimana Nabi menyatakan kepada Sayyidi Syekh sebagai bentuk keagungan dan keistimewaan selawat Fatih. Nabi menyatakan ma shalla alayya ahadun bi afdali min salatil Fatih lima ughliq. Ya. Tak seorang pun bersolawat di muka bumi ini yang keutamaannya melebihi salawat Al-Fatih lima ughliq. Ini Nabi yang mengatakan. Oleh karena itu kalau kita ingin berselawat dengan martabat paling agung di hadarat Allah dan Rasulullah, selawat Fatih. Tidak usah nyari selawat yang lain. Akan tetapi ya bukan berarti pas kita anti maulid, tidak mau baca maulid. Ini kalau kita mencari pahala dan keagungan. Akan tetapi ya kita juga sangat dianjurkan membaca maulid, baca burdah. Untuk apa? Memupuk rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan penjelasan-penjelasan ya yang ada di burdah dan ada di maulid, yang semuanya itu bukan perkara bid'ah. Karena apa? Karena itu adalah hadis-hadis Nabi tentang sholawat, termasuk juga riwayat fi'liyah dan qauliyah Nabi yang dijelaskan bagaimana Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah, bagaimana kehidupan sehari-hari Nabi, bagaimana syama'il fisik dan zahirnya Nabi. Dijelaskan di situ semua dengan hadis-hadis yang sahih. Kemudian makna dan arti dari hadis-hadis yang sahih tersebut digubah dalam bentuk syair. Itu. Jadi diubah dalam bentuk syair. Sehingga ya kalau dibilang bid'ah, bagaimana menjelaskan hadis dalam bentuk syair dikatakan bid'ah? Ya, jadi kenapa kok dilakukan? Ya kalau dilakukan, satu gampang hafal, yang kedua ya menimbulkan rasa gembira. Dan Nabi tidak melarang bersyair, Nabi tidak melarang kita melakukan syair-syair. Sehingga kalau dibilang bid'ah baca burda, baca yang lain, di mana letak bid'ahnya? Oh itu hadis Nabi kok. Dan juga penjelasan-penjelasan tentang Nabi yang ada dalam Al-Quran. Itu. Akan tetapi dari semua selawat yang ada, dengan makna-maknanya terangkum semua dalam Al-Fatih lima ughliq. Dalam Al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim, ini terangkum di sini semua.
makna dari hadis-hadis Nabi, termasuk makna yang ada dalam Al-Quran tentang Kanjeng Nabi terangkum dalam selawat ini. Jadi ini para pemirsa rahimakumullah, keagungan selawat Fatih. Yang mana keagungan selawat Fatih ini karena mencakup ya riwayat yang menjelaskan tentang keagungan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari semua kitab Syama'il ya tentang keagungan Nabi, dan juga ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran tentang Rasulullah terangkum dalam Al-Fatih lima ughliq. Jadi kalau Rasulullah dapat firman Allah, dapat kitab Allah, induknya Al-Fatihah. Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mempunyai sifat-sifat ya Syama'il, kesempurnaan yang total keseluruhannya terangkum dalam Al-Fatih, selawat Al-Fatih lima ughliq. Dan Nabi sendiri menyatakan kepada Sayyidi Syekh radhiyallahu an, "Ma shalla alayya ahadun bi afdal min salatil Fatih lima ughliq." Tak seorang pun yang berselawat di mana selawat itu mempunyai keutamaan sebagaimana selawat Al-Fatih. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, wa qala radhiyallahu an, Sayyidi Syekh menjelaskan, lawajtama'alus samawati sab'i, andaikan dikumpulkan seluruh penduduk langit, wa ma fihinna, dan lawajtama ahlus samawati sab'i wa ma fihinna, andaikan dikumpulkan seluruh makhluk Allah yang ada di tujuh petala langit dan apa yang ada di dalam masing-masing langit tersebut, dari para malaikat dan semua yang Allah ciptakan dari yang ada di sana, wal ardina sami, dan juga yang Allah ciptakan bumi dan planet-planet lain dan semua penghuninya, ala ayyasifu thawabal fatih lima ughliqa ma qadaru. Jadi kalau dikumpulkan para malaikat di langit, di bumi, dan yang ada di planet semuanya, termasuk semua makhluk yang ada, kemudian diperintah oleh Allah untuk menulis misalnya satu per satu, bahkan semampu mereka menulis bagaimana keagungan Al-Fatih ya, dari semua keagungan yang mereka sebutkan, dari makhluk yang ada yang Allah ciptakan, bukan hanya miliaran, bukan hanya triliunan yang ada di langit pertama sampai ketujuh yang ada di bumi dan planet yang lain, itu tidak akan mampu menjelaskan keagungan selawat Fatih dalam arti yang sebenar-benarnya. Itu. Kemudian anna marratal wahidata minha ma'asyrutil asra, dan sesungguhnya satu kali dari selawat Fatih yang dibaca dengan 10 syarat, lau duribal alamu, andaikan alam ini, ya alam semua yang diciptakan oleh Allah, yang dikatanya alam masyiwallah, kullu syai'in masyiwallah, segala sesuatu yang selain Allah itu alam, ya surga, ya neraka, ya langit kemudian semua selain Allah dilipat gandakan 100 kali ya, mi'ata alfi marrah, 100.000 kali. Kemudian wa qusimat salatuhu alaihim, kemudian selawat itu dibagi-bagi kepada yang Allah ciptakan dari seluruh makhluknya ini, lakafarat jami'a dzunubihim, niscaya satu selawat Fatih cukup untuk dijadikan wasilah mendapatkan ampunan Allah atas penduduk ya seluruh makhluk yang dilipat gandakan 100.000 kali. Bukan hanya 100 kali, 100 kali, 100.000 kali lipat seluruh makhluk Allah, andaikan berbuat dosa, cukup selawat Fatih satu dengan 10 syarat, maka terampuni semuanya dengan rahmat Allah. Ingat, dengan rahmat Allah.
bukan Allah terpaksa karena diselawatin. Allah memang punya rahmat, dan kalau ingin mendapatkan rahmat bersolawat. Jadi selawat itu Allah ciptakan untuk menjadi pintu gerbang rahmatnya. Tapi yang perlu dicatat dan adab kita, jangan sampai punya keyakinan Allah itu dipaksa dengan bacaan-bacaan. Termasuk selawat, termasuk ayat Quran, termasuk doa-doa. Kalau dibaca ini, ya. Dan ini sehingga seakan-akan Allah bisa diatur dengan doa. Akan tetapi Allah sudah mempunyai ketetapan di antara cara kalau ingin hajat dan semua dikabulkan oleh Allah, termasuk terutama kita diampuni dosa-dosa, itu banyak berselawat, dan selawat terbaik dan teragung adalah selawat Al-Fatihah lima ughliq. Kemudian juga waqala radhiyallahu an, saya menyatakan, man dawama ala salatil fatihi lima ughliqa yamutu alal imani qad'a. Ya, orang yang dawam istiqomah membaca selawat al-fatih, maka orang tersebut diyakinkan qad'i, ya, dipastikan dia itu akan mati membawa iman. Artinya selamat dunia akhirat. Wal mudawimu 'alaiha marratan fi kulli yaumin. Dan termasuk orang-orang yang mendawamkan, ya. Ya, kata mendawamkan selawat Fatih, ada yang baca banyak kalau Ikhwan Tijani, ya, pagi sore 100. Kemudian dalam wadifahnya, kalau wadifah sekali 50, kalau 2 kali 100. Orang yang baca selawat Fatih 1 kali aja tiap hari, itu sudah dijamin mati membawa iman. Kemudian waqala, dan Sayyidi Syekh memberitahu atau menyuruh kita, alimun nas bisolatil fatihi lima ughliqa liyamutu alal iman. Ingat, jadi alimun nas bukan ijazah. Jadi Ikhwan Tijani bahkan umat Islam boleh mengajarkan selawat Fatih, tapi jangan bilang ijazah-ijazah. Untuk yang ijazah ini hanya mereka yang punya izin memberikan. Ya, tidak semua orang. Ya. Jadi itulah, kalau dalam Thariqah Tijani, muqaddam Thariqah Tijani baru bisa memberikan izin atau ijazah mengamalkan selawat Fatih. Akan tetapi menurut hemat saya, untuk sekedar diamalkan bukan Ikhwan, cukup diberitahu. Adapun ijazah itu aslinya ijazah selawat Fatih untuk dijadikan wirid lazim thariqah, wadifah dan wadifah. Demikian. Barangkali ada pertanyaan, dipersilahkan. Assalamualaikum Bunten Kiai, apakah seorang ikhwan boleh tabarrukan dan membaca wirid selain Tijaniyah? Iya. Ada pertanyaan dari ikhwan, apakah boleh ikhwan membaca wirid selain Thariqah Tijani? Niat tabarruk dengan wirid-wirid tersebut. Jadi dalam thariqah apapun ada wirid wajib, ada wirid sunnah atau dikenal dengan wirid ikhtiari. Yang tidak boleh ikhwan thariqah Tijani membaca wirid wajib thariqah lain, batal langsung. Jadi bukan hanya dosa, batal thariqahnya. Itu kalau membaca wirid wajib thariqah lain. Adapun wirid ikhtiari atau wirid sunnah thariqah lain tidak langsung batal. Tidak langsung batal. Akan tetapi kan wirid-wirid itu ada asrornya. Ketika ya membaca wirid thariqah lain tersebut merasa nyaman, kemudian merasa mendapatkan barokah dari wali lain yang dibaca wiridnya ini, ya, kata tabarruknya ini yang ibaratnya berjalan di atas jembatan satu kawat. Ya. Jadi bahaya. Satu, ketika kita ya pas bertabarruk dengan wali lain,
tabarruknya. Kalau baca wiridnya ada masalah. Ya, baca wirid wali lain yang bukan wirid wajib boleh. Tapi ketika kita membaca merasa nikmat, merasa menghasilkan karena diuji oleh Allah. Baca wirid Tijani rasanya kalau sudah tiap hari tidak merasakan apa-apa. Baca wirid wali lain langsung merasakan ada kemajuan dalam segala bentuknya. Ketika seperti itu ada iltifat hatinya ke wali lain. Ketika iltifat atau menoleh ke wali lain, maka terancam wirid thariqahnya batal. Terancam thariqahnya batal. Nah, ketika sudah benar-benar hatinya berpaling, merasa lebih nyaman dengan wirid thariqah lain, maka secara bertahap nanti wirid Tijaninya diabaikan. Karena merasa nyaman dengan wirid thariqah lain. Ya. Kemudian ya dari situ nanti timbul perasaan ya, yang berdasarkan kenyataannya dia merasakan dapat berkah dari wali lain tersebut. Lah ini yang berbahaya kalau kita baca wirid thariqah lain. Jadi para pemirsa rahimakumullah, yang kedua ya, yang perlu kita tahu, wali punya wirid, Syekh Tijani punya wirid. Wiridnya Syekh Tijani silakan baca di Kashful Hijab, baca di Jawahirul Ma'ani, baca di Bughyatul Mustafid, baca di kitab Rimah. Ya, semua mempunyai kelebihan-kelebihan. Dan banyak, bahkan yaitu tadi Salawat Fatih jauh lebih utama dari yang lain. Sehingga kalau ada ikhwan Tijani masih tolah-toleh dengan wirid lain, berarti dia telah membuang emas yang dia pegang, membuang berlian, dan ngambil permata pinggir jalan. Jadi kalau kita ke toko permata di Jatinegara, ada supermarket. Kemudian di supermarket itu ada toko permata yang mahal-mahal. Karena tidak tahu kalau itu permata mahal, dikasih, dikira permata murahan, sampai di pinggir jalan kok ngelihat ada permata yang warnanya lebih cocok. Itu yang diambil dan dipakai, tidak memakai permata berlian yang diberikan di dalam pasar khusus permata tadi. Nah, ini salah satu contoh. Demikian juga kepada para ikhwan. Ya, kalau kita masih ini saya jelaskan Salawat Fatih begini, ngapain kita nyari-nyari yang lain? Ngabisin umur, ngabisin waktu. Itu. Jadi kan coba, andaikan alam ini dilipat gandakan 100.000, coba alam selain Allah, surga neraka dilipat gandakan 100.000 kali, dan semua makhluk yang lain. Ya. Kemudian disuruh mensifati keagungan wirid Salawat Fatih ini, tidak akan mampu mereka. Belum pahala-pahala yang lain yang tidak bisa saya jelaskan dalam forum ini karena waktunya yang sangat sempit. Demikian. Ada lagi? Apakah boleh Salawat Fatih dibuat bacaan ketika mensolati jenazah takbir kedua? Boleh. Jadi intinya sholat jenazah ini ada pertanyaan, apakah boleh ketika kita melakukan sholat jenazah selawatnya pakai Salawat Fatih pada takbir kedua? Boleh. Ya termasuk ketika sholat. Intinya dalam sholat kita membaca sholawat. Jadi ketika kita tahiyat, salah satu rukun dari tahiyat berselawat. Andaikan pakai Salawat Fatih tidak batal sholatnya, sah sholatnya dan afdol. Cuma selama ini yang sudah dibiasakan membaca selawat Ibrahimi. Demikian. Terus ada lagi? Assalamualaikum, Bapak. Izin bertanya, apakah itu muraqabah? Kenapa? Apakah itu disebut dengan muraqabah? Muraqabah, ya. Jadi
Ini ada pertanyaan, apa makna atau maksudnya muraqabah? Ya, dalam arkanuddin, rukun agama dalam Islam ada Islam, iman, ihsan. Ketika kita berada dalam martabat seorang muslim, martabat paling rendah namanya at-taubah, manzil at-taubah, di atasnya istiqomah, puncaknya taqwa. Ketika kita naik dalam sebagai posisi sebagai orang mukmin dari para aulia, maka paling dasar itu al-ikhlas, naik ke as-siddiq, puncaknya tuma'ninah. Ketika orang tersebut diangkat oleh Allah sehingga mencapai makom ihsan, maka dalam makom ihsan ini juga ada 3 manzilah atau 3 fase. Fase paling bawah muraqabah. Apa muraqabah? Selalu merasa diawasi oleh Allah, merasa dinilai oleh Allah, merasa dilihat oleh Allah, sehingga orang yang sampai dengan muraqabah tidak akan berani berbuat dosa sekecil apapun. Itu. Kemudian di atasnya muraqabah musyahadah. Jadi Allah buka hijab sehingga dia bisa melihat pada keagungan Allah Subhanahu wa taala, puncaknya ma'rifah. Seperti itu. Kiai, mohon petunjuk supaya cepat lunas hutang. Ya. Ya, lunas utang, kerja yang benar, kemudian hindari berhutang. Karena banyak orang ya berhutang itu bukan karena kebutuhan, tapi karena ya ada keinginan. Jadi ada kebutuhan, ada keinginan. Ya kalau kebutuhan, kalau contoh kebutuhan butuh makan setiap hari, ini kebutuhan. Tapi setelah makan enak sudah cukup, banyak macam keinginan. Ingin punya rumah, ingin punya mobil, sehingga ketika tidak bisa mengendalikan keinginan, ngutang-ngutang. Ya, ternyata akhirnya lebih besar pasak daripada tiang. Ini sebenarnya. Jadi walaupun tidak baca selawat, kalau kita menjaga, ya sekali lagi, walaupun tidak baca selawat, tapi kita menjaga manajemen keuangan kita sesuai dengan apa yang Allah berikan dari rahmatnya dan nikmatnya kepada kita, insya Allah kita tidak punya utang. Kalau yang sudah kadung, ya puasa dari utang. Lunasi, nanti jangan utang lagi. Maka yakinlah Allah akan memberikan rezeki. Insya Allah seperti itu kiat dohirnya. Ya doanya, ya baca selawat Fatihah yang banyak lah. Semampunya, sebanyak-banyaknya. Itu. Ya kalau tidak kuat sebanyaknya, ya minimal baca 100 selawat Fatih, ya Latif 1000. Itu. Demikian. Doa agar cepat berangkat umroh, Abah. Itu juga sama. Di antara doa untuk ya berangkat umroh, sudah banyak aja yang membaca selawat Fatih dan hadiah Fatihah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, karena kita umroh itu adalah syariat Islam, perintah Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian doa kepada orang-orang yang membangun Ka'bah, ya, pihak-pihak yang membangun Ka'bah pertama malaikat Jibril atas perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Fatihah ke malaikat Jibril, ini ada petunjuk kiai pada saya, ya. Kemudian setelah itu dibangun oleh Nabi Adam. Ya, kemudian setelah itu diperbaiki oleh Nabiullah Ibrahim dan Nabiullah Ismail dan Siti Hajar istrinya Nabiullah Ibrahim. Ya, Fatihah ke-5 ini ke Rasulullah, malaikat Jibril, Nabi Adam, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail serta ibunya Siti Hajar. Kemudian baca surat Fatih. Ya, demikian. Apa? Waalaikumsalam. Yang setiap salawat itu kan memuji Kanjeng Nabi dan memuji Allah. Iya. Tapi kebanyakan rata-rata kita ini tujuannya berbeda-beda, Pak. Mm-hmm. Ada yang minta ini, ada yang
Iya. Padahal tujuannya kita ini kan untuk di dunia ini untuk bertakwa kepada Allah. Iya. Memujinya. Terus? Iya. Selawat muji Nabi. Tapi kok kita ini minta ini minta itu kan gitu. Dan inilah tidak dilarang minta karena minta diperintah oleh Allah. Tidak dilarang berdoa karena doa diperintah oleh Allah. Dan doa bagian dari ibadah. Itu. Kemudian makanya ad-doa muhul ibadah. Dan berdoa itu berpahala. Yang terus bagaimana? Berselawat niatnya karena Allah. Kenapa berselawat? Diperintah oleh Allah. Ya, orang yang sedang melakukan perintah Allah berada dalam kondisi dekat dengan Allah. Ya, dalam arti maknawinya. Dalam kondisi dekat itulah setelah berselawat mohon kepada Allah tentang hajat-hajatnya. Jadi bedakan niat dengan doa. Ya, niatnya baca selawat karena Allah. Tapi boleh berdoa minta apapun yang menjadi hajatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Si banyak. Assalamualaikum Abah. Ya lumayan. Ini baru kita belum di Facebook. Apakah boleh sholawat Fatih untuk obat sakit? Boleh. Abah, seorang ikhwan atau akhwat yang bertambah sanad dengan muqaddam lagi, manfaatnya apa? Ya. Ya gini, kalau baiat kepada beberapa muqaddam, apa manfaatnya? Karena ketika misalnya ya dengan muqaddam yang membaiat itu terjadi hal-hal yang membatalkan, ya, maka sanad yang lain akan yang nyambung sanad yang lain itu nanti. Itu salah satu pemikiran dari orang-orang yang membolehkan menambah sanad. Jadi kalau yang satu batal, yang lain masih ngikat kayak gitu. Tapi ada juga yang ya macam yang namanya pendapat. Ya, tidak dianjurkan agar supaya mantap dengan satu sanad sudah jangan tolak-tolak dengan yang lain. Ada juga yang seperti itu. Demikian. Ya, sekarang yang di Facebook. Ya. Agak cepetan ini. Saya mempunyai penyakit ketika buang air kecil. Saya sudah berusaha semaksimal mungkin, sudah duduk ketika buang air kecil sesuai dengan yang dianjurkan ulama. Saya sudah berdaham-daham. Iya, terus gimana penyakitnya? Mohon maaf Pak, saya bahkan sudah menguruti. Ya, saya bahkan sudah berdiri sebanyak belasan detik. Pertanyaannya? Lebih 10 menit. Tapi ketika saya berpakaian, saya merasa ada yang Keluar. Saya merasa itu hanya was-was. Tapi pas saya lihat memang benar ada yang keluar. Lalu saya ganti pakaian dan saya basuh. Tapi pas saya terkena air sedikit, langsung ingin buang air kecil lagi. Sedang saya kalau buang air kecil itu lama sekali, Pak. Iya. Dan satu lagi, saya adalah seorang pecinta thariqah Tijani. Saya berharap suatu saat bisa dzikir watifah hilalah serta jadi ikhwan Tijani. Jadi mohon doa. Iya, pertanyaannya gimana? Maaf, saya mohon izin karena saya akan berangkat sekolah. Gak ada pertanyaan. Oh ya udah. Ya. Mohon penjelasan fana bi Rasulillah dari Muhammad Rusdi. Iya. Ya fana bi Rasulillah itu bagus. Karena apa? Kalau fana kepada Allah ini kalau nanti levelnya belum, nanti berbahaya. Jadi istilah fana itu istilah akidah termasuk juga istilah tasawuf. Ya, fana kepada Rasulullah, orang yang fana kepada Rasulullah, seluruh tingkah lakunya tidak ada kecuali niru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makannya niru Rasulullah, tidurnya, duduknya, semua niru cara Nabi. Dan merasa dirinya tidak ada kecuali hanya Nabi yang ada. Dia hanya menjadi bayang-bayang Nabi. Ya itulah salah satu contohnya fana, singkatnya kayak gitu. Kalau mau yang ini yang jelas jangan pakai
pertanyaan kayak gini itu pertanyaan yang ya cukup sensitif. Tidak semua orang mampu masuk ke situ. Itu. Jadi fana kepada Rasulullah, fana itu rusak. Ya, jadi asli kata fana rusak. Tapi di kalangan sufi dikenal ketika orang itu sudah merasa tidak ada dirinya. Sehingga yang ada hanya Rasulullah. Nah, sehingga ketika wiritan dia tidak merasa wiritan. Wiritannya merasa Rasulullah, wirid pakai lisannya aja. Ketika ini dan sebagainya ya itulah contohnya Umar Romaita id Romaita walakinallah roma. Ya ketika kamu memanah musuh, bukan kamu yang memanah tapi Allah yang memanah musuh-musuhmu. Ya cuma kayak gini, ya ini penjelasannya tidak cukup dengan yang ngaji sekian menit kayak gini. Jadi sebaiknya jangan terlalu jauh masuk ke situ. Udah ibadah aja, baca selawat aja yang banyak. Demikian. Sudah tidak ada? Baik, semoga manfaat kepada kita, menjadi pintu gerbang ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.